perkenalkan nama saya Sri Darna Dewi, NPM saya 1651107. Saya di Fakultas Hukum di Universitas Internasional UNAN. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran perkara di pengadilan agama. Tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, pihak yang berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Yang kedua, pihak yang berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Minimal surat gugatan atau permohonan tersebut adalah 2 daftar. Gugatan harus menyertakan berupa tipan akta yang telah ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP untuk perkara perceraian. Nah, yang ketiga, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap penting berkenaan dengan perkara dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis di dalam surat kuasa untuk membayar atau disingkat dengan SKUM. Besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi sampai perkara tersebut selesai. Hal ini diatur di dalam pasal 193 MBG atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama. Nah, tahapan yang ketiga ini ada beberapa catatan yang harus ada jika yang berperkara tersebut adalah masyarakat yang kurang mampu. Hal yang harus ada itu adalah bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo. Yang dimaksud dengan prodeo atau cuma-cuma adalah masyarakat yang tidak mampu membayar. Nah, ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang dilegalisir oleh camat. Nah, yang kedua, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara tersebut ditaksir Rp0 dan ditulis di dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM tadi. Nah, didasarkan ketentuan Perma. Nah, hal ini diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2014 dan surat edaran nomor 0508-DJA-3-HK-00-2014. Nah, cara yang keempat adalah petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertakan dengan surat kuasa membayar atau SKUM dalam bentuk kerangka 3. Nah, yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat untuk membayar SKUM. Keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Nah, ada pun cara yang ke-8, pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan besarnya biaya perkara yang akan disertakan. Kemudian, pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera di dalam slip bank tersebut. Adapun cara yang ke-9, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip tersebut dan menyetorkan surat kuasa untuk membayar tersebut kepada petugas pemegang kas. Yang ke-10, pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda tangan lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara dalam bentuk asli sama surat kuasa serta surat gugatan dan permohonan yang bersangkutan. Nah, ke-11, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua untuk gugatan dan permohonan sebanyak jumlah gugatan dan termohon. Ke-12, petugas meja kedua mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang ke-13, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak yang berperkara. Pendaftaran selesai, pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita
pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau disingkat dengan PHMS. Saya sudah menjelaskan tentang tata cara pendaftaran perkara di pengadilan agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur persidangan di pengadilan agama. Setelah tadi pendaftaran kurang lebih 3 minggu itu selanjutnya surat panggilan sidang. Setelah surat panggilan sidang kurang lebih 1 minggu sidang kelengkapan berkas. Nah, kurang lebih 1 minggu setelah itu yaitu tahapan upaya damai, yang mana majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali. Jika tidak berhasil, hakim mediator akan melakukan mediasi di luar persidangan atau mediasi yang kedua. Itu jaraknya dari mediasi yang pertama ke mediasi yang kedua itu 1 minggu. Nah, kalau mediasi kedua tidak ditempuh dengan berhasil juga, maka diajukannya pembacaan gugatan. Dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bila mana upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai memeriksa perkara dengan membaca gugatan atau permohonan. Nah, selanjutnya setelah pembacaan gugatan tadi, kan gugatan dibacakan oleh penggugat. Nah, sekarang kurang lebih jaraknya 1 minggu, yaitu jawaban atas gugatan tadi, jawaban yang dilakukan oleh tergugat, yaitu kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan permohonan penggugat, untuk menjawab permohonan penggugat baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, yang selanjutnya nih yaitu replik, yang mana kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban dari tergugat baik secara lisan ataupun tulisan. Itu jaraknya kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya duplik. Duplik ini dari replik ke duplik itu jaraknya kurang lebih 1 minggu. Nah, duplik ini merupakan jawaban kembali atau tanggapan dari replik penggugat. Ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Tahapan yang selanjutnya adalah pembuktian. Nah, pada tahap ini penggugat atau permohon akan diminta bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya, dan tergugat diminta untuk menguatkan bantahannya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang ini kesimpulan. Kesimpulan itu penggugat dan termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Terus tahapan selanjutnya musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap yang terakhir yaitu pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Terima kasih, semoga video ini memiliki manfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih.